warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Bagaimana batas dari maaf? Apakah ada akhir dari batas maaf tersebut? Diriwayatkan oleh Al-Umairi, dikisahkan Imam Malik bin Anas, salah satu imam mazhab, gurunya Imam Syafi'i, Imam Al-Madinatu Al-Munawwarah, makamnya di samping Masjid Nabawi di Baqi, rahimahullah. Semoga Allah senantiasa merahmati beliau. Ketika itu Imam Malik dipukul sampai pingsan. Ketika beliau sadar dari pingsannya, aku bersumpah, kata Imam Malik, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bahwa orang yang telah memukulku tidak bersalah. Aku telah memaafkan mereka. Maka para jemaah datang kepada Imam Malik. Wahai Imam, kenapa engkau memaafkan mereka? Padahal mereka salah, mereka telah memukulmu. Apa kata Imam Malik? Aku tidak mau ketika aku berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dengan penuh kebahagiaan, cinta, ada orang yang tersakiti, masuk neraka karena diriku. Masya Allah. Sampai ke tingkat itu pemahaman Imam Malik. Beliau tidak mau melihat orang tersakiti masuk neraka karena dirinya. Beliau memaafkan bukan ingin masuk surga, karena amal beliau insya Allah sudah banyak. Dengan hadis-hadis Nabi beliau kumpulkan dalam kitabnya Al-Muwatta, insya Allah cukup mengantarkan beliau ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi beliau memaafkan karena tidak ingin melihat orang tersakiti masuk neraka karena dirinya. Masya Allah. Jadi Imam Malik berkata, aku telah memaafkan segala kesalahan, kehilapan mereka. Apa kata Imam Malik? Aku bukan orang yang pertama tersakiti dalam hal ini. Ada Muhammad Al-Munqadir tersakiti. Ada Imam Rabi'ah Al-Musayyib juga pernah tersakiti. Tidak ada kebahagiaan bagi seseorang ketika dia menyampaikan suatu kebaikan, pasti akan tersakiti, kata Imam Malik. Bagaimana dengan Nabi Allah Musa? Ketika Nabi Musa menyampaikan suatu kebenaran, tersakiti oleh Fir'aun. Bagaimana dengan Nabi Allah Isa? Ketika Nabi Allah Isa menyampaikan kebenaran, tersakiti. Bagaimana dengan Nabi Allah Ibrahim? Ketika menyampaikan suatu kebenaran, tersakiti. Bagaimana dengan Nabi Allah Habibullah, kekasih Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika menyampaikan sebuah kebenaran, tersakiti, patah giginya, berdarah gusinya, berdarah pelipisnya, berdarah kakinya, berdarah giginya, tersakiti. Tidak ada kebahagiaan bagi seseorang yang tidak pernah tersakiti dalam hal ini. Pasti, kata Imam Malik, ketika engkau menyampaikan suatu kebenaran, ketika engkau menyampaikan yang itu hak, yang itu batil, maka engkau akan tersakiti. Lantas bagaimana dengan kita yang sering dicaci maki, dibully, hater, yang punya banyak hater, caci maki, bully, sumpah serapah? Kita belum ada apa-apanya. Ketika kita marah, kita belum ada apa-apanya dengan Imam Malik bin Anas. Kita belum ada apa-apanya dengan Muhammad Al-Munqadir. Kita belum ada apa-apanya dengan Rabi'ah, Imam Rabi'ah Al-Musayyib, yang jauh lebih tersakiti tetapi mau memaafkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana afa, ya'fu, afwan, maaf tak berbekas. Ketika kita memaafkan tetapi masih ada dendam di hati, maka itu namanya bukan maaf. Sebagaimana maaf diambil dari bahasa Arab, afa, ya'fu, afwan, maaf tak berbekas. Ketika kaki berjalan di tengah padang pasir dan kaki tersebut meninjak
sebuah pasir hingga berlobang. Maka ketika itu pasir pun berlobang dan datang hembusan angin menerpa pasir tersebut sehingga lobang-lobang tersebut tertutup dengan rapat, dengan rapi, tak ada celah seperti semula. Maka lobang pasir pun tersebut tertutup. Maka pada saat itu kita telah sampai pada makom maaf, yaitu afa, ya'fu, afwan, maaf tak berbekas. Ketika engkau memaafkan, engkau masih ada dendam di hatimu, berarti kita belum sampai ke makom maaf. Dengan membaca kisah-kisah ulama-ulama klasik, insya Allah semoga bisa menjadikan diri kita lebih baik dengan meniru suri tauladan mereka dalam memberi maaf dan lain sebagainya. Di manakah kita? Siapa kita yang marah ketika mendapatkan cacian, caci maki, sumpah serapah dan lain sebagainya? Sedangkan mereka yang ilmunya tinggi, bahkan Nabiullah, kekasih Allah, ketika dicaci maki, sumpah serapah, masih tetap bisa tersenyum dan memaafkan. Semoga kita termasuk golongan yang senantiasa memaafkan lillah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tempatnya salah sudah pasti al-fakir. Syukran jazilan, jazakumullah khairan, wallahu muwafiq ila aqwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.